menjadi paus dan diisah keduanya sebagai paus. Dalam homilinya dia bercerita tentang dua orang yang sulit mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dua tipe orang yang sulit melihat Tuhan di dalam hidupnya, seperti Maria Magdalena yang melihat Tuhan, tetapi dua orang ini akan mengalami kesulitan, yaitu orang-orang yang tidak pernah mengalami pengampunan atau orang-orang yang menolak pengampunan. Dalam buku ini ditulis demikian. The new Bishop of Rome explained, those who are in the habit of judging people from above, who are sure of their own righteousness, who are used to considering themselves just good and in the right, don't feel the need to be embraced and forgiven. Orang-orang yang punya kebiasaan menghakimi orang lain, menilai orang lain dari atas, merasa yakin dengan kebenaran dirinya, yang senantiasa melihat bahwa dia adalah baik dan adil, dan tidak pernah merasa perlu untuk dipeluk dan dimaafkan. Ini adalah tipe orang pertama yang akan sulit sekali untuk bisa melihat Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Orang yang kedua disebut demikian. And there also are those who feel the need, but think they are irredeemable because they have done too many bad things. Di lain pihak ada juga orang yang merasa perlu dipeluk dan perlu diampuni, tetapi mereka berpikir dosanya tidak bisa diampuni karena berpikir dan menyadari bahwa ia telah melakukan banyak hal. Lalu Paus Fransiskus bercerita tentang pengalamannya berjumpa dengan seorang pemuda. Ditulis demikian. Francis related a dialogue he had with a man who on being given his explanation of mercy had answered. Jadi ada orang muda yang baru saja dijelaskan seperti tadi dalam begini ke Paus Fransiskus. Oh Father, if you knew my life, you wouldn't talk to me like that. I have done some terrible things. Bapak, kalau kamu tahu hidupmu seperti apa, kamu tidak akan berbicara seperti itu kepadaku, karena aku telah melakukan banyak hal. This was Francis reply. Ini jawaban Paus Fransiskus. Even better, go to Jesus. He likes to hear about these things. Justru lebih baik daripada itu, kamu pergilah ke Tuhan Yesus. Dia suka melihat mendengar hal-hal seperti itu. He forgets. He has a special knack for forgetting. Dia melupakan, dia mengampuni. Dia punya keahlian khusus untuk mengampuni dan melupakan. He forgets. He kisses you. He embraces you, and he says, neither do I condemn you. Go from now and do not sin anymore. Dia akan melupakan, dia akan menciummu, dia akan memelukmu dan berkata pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan Paus menambahkan demikian. If things haven't changed in a month, we go back to the Lord. The Lord never tires of forgiving, never. Kalau dalam waktu sebulan kita tidak berubah sama sekali, tidak ada perubahan, datang lagi ke Tuhan Yesus. Dia nggak pernah lelah, dia nggak pernah capek untuk mengampuni. It is we who tire of asking Him for forgiveness. Kita yang capek untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. We need to ask for the grace not to get tired of asking for forgiveness, because we